Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Yogi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma coaching dan kemudian melakukan refleksi terhadap supervisi yang telah dilakukan. Di kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sabina. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Ibu Sabina sebagai wali kelas 1 di UPTD SD Negeri Sandrege. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Terima kasih sudah bertanya. Berhubung sebentar saya akan mengamati bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan sedikit dulu tentang supervisi yang akan dilakukan sebentar. Jadi supervisi ini tujuannya bukan untuk menghakimi Ibu, tapi sebaliknya bagaimana nanti Ibu bisa meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang Ibu lakukan melalui supervisi yang kita lakukan hari ini. Jadi supervisi ini sendiri terdiri dari 3 bagian, Bu. Yang pertama itu pra-observasi yang kita lakukan sekarang, kemudian observasi, pengamatan nanti dalam pembelajaran, yang dimana nanti saya akan membuat catatan-catatan tentang pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian yang ketiga pasca observasi, kita akan diskusi kembali setelah observasi dilakukan atau setelah pembelajaran dilakukan. Jadi di sini kita akan sharing, Bu. Saya tidak menghakimi bagaimana Ibu melakukan pembelajaran, tapi kita akan sharing bagaimana meningkatkan pembelajaran yang Ibu lakukan. Yang pertama ingin saya tanyakan, apa materi yang akan Ibu ajarkan? Materi saya, Pak, adalah saya dapat melafalkan bunyi dan merangkai huruf M dengan huruf vokal menjadi suku kata dan kata. Peserta didik juga dapat menulis suku kata dari suku kata ma, mi, mu, me, mo untuk melengkapi nama kata, benda, dan binatang. Seperti itu, Pak. Jadi saya rasa ini materi yang menarik, Bu. Apalagi karena kita di kelas 1, jadi ini materi yang cukup menarik bagi anak-anak. Apa tujuan pembelajaran yang ini dicapai? Yang pertama itu dari membaca. Tujuan dari pembelajaran saya itu siswa mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada suku kata dan kata yang sering ditemui, seperti dari ma, mi, mu, me, mo. Yang kedua itu dan tujuan pembelajaran itu menuliskan suku kata sederhana pada kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Seperti itu tujuan pembelajaran saya. Oke, Bu. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran. Yang utama di sini adalah bagaimana anak-anak bisa membaca dan menulis beberapa suku kata yang diawali dengan huruf M, mami, bumen, mo. Seperti itu ya? Iya. Selanjutnya, Bu, untuk area pengembangan dari pembelajaran yang Ibu lakukan itu, apa area pengembangan yang sudah Ibu capai? Menurut saya area pengembangan dari saya, Pak, yang pertama itu meningkatkan kemampuan siswa tentang melafalkan bunyi dan merangkai huruf M dengan huruf vokal menjadi suku kata dan kata. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa tentang menulis suku kata ma, mi, mu, me, mo untuk melengkapi nama kata dan benda dan binatang. Ada 2, Bu, ya? Iya. Nah, kira-kira dari 2 area pengembangan ini, adakah yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Spesifik yang ingin saya kembangkan itu, Pak, umpan balik terhadap siswa, mengembangkan keterampilan dan karakter siswa. Jadi bukan sebatas tujuan pembelajaran, Bu, ya?
ada aspek-aspek lain yang ingin kita kembangkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian dalam pembelajaran nanti kan tentu ada strategi, metode dan model yang digunakan. Kira-kira bisa dijelaskan? Metode yang saya gunakan itu Pak, metode discovery learning dan kooperatif. Metodenya itu diskusi dan jawab. Model ini mengutamakan kerjasama antara anak-anak dalam proses belajar mengajar, seperti dibagi berkelompok untuk mengerjakan tugas-tugas secara bersama. Sangat menarik itu terkait strategi, metode dan model yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti. Mungkin ini terakhir Bu, kira-kira apa harapan Ibu dalam observasi nanti atau dalam pembelajaran yang Ibu akan lakukan? Itu harapan saya Pak, bagaimana caranya supaya pembelajaran saya berikutnya efektif dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran yang berdiferensi. Ya. Saya pun berharap demikian Bu, pembelajaran Ibu bisa berjalan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Mungkin ada media-media yang akan digunakan nanti Bu? Media-media itu seperti saya menggunakan itu dari media gambar seperti dari suku kata Me, itu seperti mobil, meja, gambar-gambar benda atau binatang. Media-media seperti itu. Jadi Suku kata Me dan suku kata M. Jadi Ibu sudah menyiapkan ya Iya. gambar-gambar dari benda atau binatang yang diawali dengan huruf M untuk pembelajaran nanti. Jadi kapan Bu materinya ini akan diberikan kepada muridnya? Setelah jam istirahat. Oke, setelah jam istirahat ya. Baik Bu, karena sebentar lagi jam istirahat, mungkin Ibu bisa bersiap-siap untuk memberikan pembelajaran kepada murid. Jadi sebentar saya akan mengobservasi, melakukan pengamatan dan melakukan catatan-catatan yang diperlukan untuk pengembangan pembelajaran Ibu selanjutnya. Baik Pak. Jadi saya rasa sudah ada bayangan ya yang akan dilakukan. Saya kira cukup informasi yang saya dapat dari percakapan kita kali ini. Semoga pembelajarannya lancar dan terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat?
dan benda dari kata yang ada di papan? Apa? Coba perhatikan ya dan perhatikan kedua. Ini kata dari suku kata apa? Dari suku kata apa? Ini suku kata namanya ini huruf yang ibu tunjuk. Jadi sekarang ibu bagikan dulu. Kita mau rangkaikan huruf suku kata dengan huruf vokal ya. Jadi dirangkaikan. Yang mana? Kayak mana? Nanti ibu bagikan ini ya, ditempel di. Sekarang kita ada di sini ya. Mau lagi dilanjutin, dihubungkan ini suku kata dari Soma ke A I U E O. Ada turun lagi nih ya, ada turun begini. Apa kira-kira di sini? Dari suku kata
Jadi sudah